Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara mudah menentukan nilai KPK dan FPB tanpa menggunakan pohon faktor. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang KPK. Nah, apa itu KPK dalam matematika? KPK itu merupakan kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita ambil soal yang pertama, soal yang mudah terlebih dahulu. Tentukan KPK dari 4 dan 6. Adapun cara yang akan kita gunakan kali ini, yaitu dengan cara membuat kelipatan angkanya saja. Perhatikan, kelipatan dari angka 4 dan angka 6. Kelipatan angka 4, berapa saja? Yaitu 4. Lalu kalau 4 ditambah 4, hasilnya 8. Lalu kalau ditambah 4 lagi, kita dapat hasilnya 12. Lalu berapa lagi? 16 ditambah 4 lagi, hasilnya 20. Ditambah 4 lagi, hasilnya 24. Dan seterusnya. Lalu kelipatan dari angka 6 lagi. Angka berapa saja? Yang pertama angka 6. Lalu kalau ditambah 6 lagi, hasilnya 12. Ditambah 6 lagi, hasilnya 18. Ditambah 6 lagi hasilnya 24, lalu ditambah 6 lagi kita dapat hasilnya 30 dan seterusnya. Nah, titik-titik maksudnya di sini itu dan seterusnya itu artinya masih boleh disambung sampai nanti kalian menemukan angka yang sama dari kedua kelipatan angka ini. Oke, perhatikan kedua kelipatan angka ini, adakah angka yang sama? Kalau kita lihat ada dua angka yang sama. Yang pertama yang sama yaitu angka 12. Lalu angka 24. Ternyata ada dua angka yang sama. Ingat, kalau ada dua angka yang sama, kalau untuk menentukan nilai KPK, ambil angka terkecil. Mana kecil antara 12 sama 24? Tentunya yang kecil itu adalah angka 12. Maka KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12. Nah, itu dia jawabannya. Gampang bukan? Sangat gampang tentunya. Lanjut, biar lebih paham masih tentang KPK, kita ambil contoh soal selanjutnya lagi, yang agak besar soalnya. Tentukan KPK dari 50, 75, dan 150. Sama halnya dengan contoh soal di atas tadi, cukup kita cari kelipatan angkanya saja. Kelipatan angka 50, 75, dan 150. Kalau kelipatan dari angka 50, angka berapa saja? Yaitu 50. Lalu kalau ditambah 50 lagi, hasilnya 100. Lalu ditambah 50 lagi, hasilnya 150. Ditambah 50 lagi, hasilnya 200, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari 75, ya angka 75, lalu ditambah lagi 75, kita dapat hasilnya 150, ditambah lagi 75, hasilnya 225, lalu ditambah lagi 75, kita dapat hasilnya 300, dan seterusnya. Lanjut, kelipatan angka 150, yang pertama 150, lalu ditambah 150, hasilnya 300. Ditambah 150 lagi hasilnya 450. Ditambah 150 lagi kita dapat hasilnya 600 dan seterusnya. Ingat, titik-titik ini dan seterusnya itu artinya angka ini masih boleh disambung sampai kalian menemukan kelipatan dari ketiga angka ini yang sama. Oke, perhatikan. Dari ketiga kelipatan angka yang sudah kita cari ini, adakah angka yang sama? Kalau kita lihat sudah ada, yaitu yang sama adalah angka 50. Maka kita dapatilah KPK dari 50, 75, dan 150, yaitu adalah 150. Nah, bagaimana? Gampang bukan?
Sangat gampang, sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, setelah KPK kita akan membahas tentang FPB lagi. Nah, apa itu FPB? FPB merupakan kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Kita ambil contoh soal yang pertama, yang mudah terlebih dahulu. Tentukan FPB dari 6 dan 9. Kalau KPK tadi yang kita cari kelipatan angkanya. Namun kalau FPB yang kita cari yaitu faktornya. Pertama, faktor dari 6, lalu faktor dari 9. Faktor dari 6, angka berapa saja? Ingat, faktor itu merupakan bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan itu sendiri. Contoh, maksudnya, kalau faktor dari 6, berapa saja? 1, 2, 3, dan 6. Maksudnya faktor di sini, kalau 6 dibagi 1, hasilnya bilangan bulat, dia tidak berkoma. Lalu kalau 6 dibagi 2, juga bilangan bulat, tidak berkoma. Lalu kalau 6 dibagi 3, hasilnya 2, juga tidak berkoma. Terakhir 6 dibagi 6, juga hasilnya 1, tidak bilangan berkoma. Lanjut, faktor dari 9 lagi, yaitu angka 1, angka 3, dan terakhir angka 9. Nah, dari kedua faktor angka ini, coba perhatikan, adakah angka yang sama? Kalau kita lihat, ada dua angka yang sama. Yang pertama angka 1, lalu angka 3. Nah, kalau untuk FPB, jika ada banyak angka yang sama, maka ambil nilai atau angka terbesar. Mana besar antara 1 dan 3? Itu tentunya besar angka 3. Maka FPB dari 6 dan 9 itu adalah, yaitu 3. Gampang bukan? Sangat gampang tentunya. Terakhir, masih tentang FPB biar kalian benar-benar paham. Tentukan FPB dari 12, 24, dan 20. Sama hanya dengan contoh soal yang di atas tadi. Kita cari faktornya terlebih dahulu. Faktor dari 12, 24, dan 20. Faktor dari 12 berapa saja? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ya, sampai 12 ya, maaf. Sampai 12 dia. Lalu 24. Faktor dari 24 itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Terakhir faktor dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan terakhir yaitu 20. Nah, ini dia faktor dari ketiga angka ini. Nah, setelah kita mendapatkan faktor dari ketiga angka ini, perhatikan angka yang sama. Kalau kita lihat ada banyak angka yang sama di sini. Yang pertama angka 1, lalu angka 2, lalu angka 4. Ingat, kalau untuk FPB jika banyak angka yang sama, maka ambillah angka terbesar. Mana besar antara angka 1, 2, dan 4? Tentunya yang besar itu adalah angka 4. Maka kita dapatilah FPB dari 12, 24, dan 20 yaitu adalah angka 4. Oke, ini dia pembahasan untuk materi kita kali ini. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.